Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi untuk analisa algoritma yaitu terkait mengurutkan. Di mana mengurutkan di sini banyak algoritma. Algoritma yang pertama ini yaitu menggunakan bubble sort. Gambar 1 itu menjelaskan yang bagian kiri ini adalah program untuk mengurutkan, terus yang bagian kanan adalah hasil urutannya. Ini menggunakan bahasa C++. Selanjutnya, di mana algoritma bubble sort itu yang paling penting ada di baris ini. Ya, yang saya kotak di sini ya. Di sini. Ini adalah algoritma bubble sort. Secara garis besarnya yaitu ada 2 kali looping. Ya, ini 2 kali looping yang saya blok. Looping pertama yaitu untuk ngecek urutan dari banyaknya data. Ya, banyaknya data di sini yaitu n-nya 5 ya. Saya lihatkan n-nya 5 ya. Taunya dari mana ini? Ini adalah array, jadi saya tulis juga array 1 dimensi 8, 10, min 1, 3, min 4. Nah, terus urutan yang kedua itu ngecek. Nanti dia ngecek setiap indeks. Ya, setiap indeksnya dicek, terus dilakukan kondisi ini. Apakah, nah ini ya yang saya blok. Apakah A di mana urutan J-nya indeks ke J dikurangi 1 lebih besar dari AC. Nah, kalau benar dia akan melakukan perubahan ini. Ini namanya melakukan perubahannya di sini. Ya, perubahan. Terus kalau tidak maka dia akan tidak mengerjakan ini. Jadi if ini kalau dia benar, dia akan mengerjakan yang saya blok ini. Jika tidak, maka dia tidak akan mengerjakan. Nah, maka kompleksitas kemarin disimbolkan big O kayak gini ya. Big O. Kompleksitasnya berapa? Ya, kemarin sudah saya jelaskan jika di sini ada 2 kali looping sebanyak n, terus 2 kali looping yang J berapa kali? Nah, berarti ini dikalikan ini, maka big O-nya adalah n kuadrat. Ya, n kuadrat. Nah, terus caranya melakukan pengurutan gimana? Jadi pada saat kita dikasih angka seperti ini, kalau disuruh mengurutkan secara matematisnya, kita pasti sudah tahu, oh hasil pengurutannya pasti seperti ini. Hasil urutnya sudah tahu bahwa min 4, min 1, terus 3, 8, 10. Nah, kalau ini manusia yang ngerjakan. Lah, kalau program gimana? Maka program pasti dikasih algoritma agar dia tahu, oh caranya ngurutkan seperti ini. Nah, terus agar kita tidak langsung terpaku hasil dari program, maka kita juga harus tahu gimana langkah by langkahnya atau tracingnya atau step by stepnya. Nah, step by stepnya berarti anggap ini adalah untuk I, berarti I nanti dimulai dari ini ya, I 0. Saya tulis di sini, ini kan I-nya mulai dari 0. Ini ya, saya blok ini. Nah, berarti I-nya mulai dari 0. Ini I 0, ini semua kolom itu untuk I 1, I 2, maaf I-nya jadi kapital karena memang otomatis ya. I 3, I-nya sampai berapa? Ini kurang dari N. N-nya berapa? 5, berarti sampai I 4. Ya. I-nya itu sampai 4. Terus ini untuk baris-baris berikutnya, jadi ini tuh semua yang I 0, ini I 1, I 2, I 3, I 4. Nah, yang J itu untuk setiap barisnya nanti. Jadi misalkan ini J, tulisannya di sini ya, saya blok. Ini. J sama dengan N-1. J sama dengan N-1. N-nya 5, berarti J sama dengan 4. Apa yang dia lakukan? Kita cek, kita tulis. Ya. Jadi yang setelah J di inisialisasi, terus berikutnya yang ngecek ini. Ngecek terus dikerjakan.
J, yaitu AJ-1, di mana J-nya adalah 4, 4 dikurangi 1. Berarti A3 ya. Nah, ini A3 itu berapa? Ini 0, 1, 2, 3. Berarti apakah 3 lebih besar dari min 4? Betul. Nah, kakak ini kan benar ya. Jika 3 lebih besar dari min 4. Benar. Kalau benar, apa yang dia lakukan? TM-nya yaitu AJ-1, J-nya 4, kemudian dikurangi 1, 3, berarti 3. Ini ya, indeksnya saya blok di sini. Ini datanya, indeksnya dari mulai 0. 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Terus, kalau sebelah kiri tulisannya AJ-1 tetap ditulis ya. J-1 berarti 3. Sama dengan J- ini ya. J-1 sama dengan AC berarti J-nya 4. Nah, berarti min 4. Kemudian A4 sama dengan TEM. TEM-nya 3. Nah, ini kan terjadi perubahan, berarti kita tulis perubahannya. Jadi urutannya kayak gitu. Loh kok ribet banget tuh? Bukan, biar sama tahu cara langkah by langkahnya. Jadi tidak hanya instan dari hasil program. Ya. Jadi urutannya berarti berubah. Berarti yang berubah di mana? A3 sama A4. A3, 3 itu maksudnya indeks, A4, 4 itu indeks. Ya. Jadi urutannya 8, 10, maaf, saya nulis 8, 10, kemudian min 1. Nah, ini berubah. A3-nya berubah jadi min 4, A4-nya berubah jadi 3. Ini. Nah, terus J lagi masih ada berubah. Nah, ada lagi J. Nah, J-nya terus kan ini berkurang. Jadi for itu kan dia akan berkurang terus. J berkurang. Nanti I juga gitu. Makanya di sini tergantung perulangannya. Ini stepnya berapa. Kalau yang I kan I plus plus, yang J min min. Nah, J-nya berarti sama dengan 3. Ini kan J-nya 4 dikurangi 1. Nah, terus sebentar, sebelum masuk ke J, di sini apakah J lebih dari I? Nanti dia berhentinya kapan ini? Ini berhentinya. Jadi perulangan itu kan ada 3 hal, yaitu nilai awal ini, kemudian kondisinya berhenti, kemudian dia bertambah atau berkurang ini. Stepnya apa? Langkahnya bagaimana? Nah, di sini J sama dengan 3. Apakah lebih dari 0? Iya, berarti ini masih lanjut. Nah, J kan sama dengan 3. Terus sekarang dicek lagi urutannya. If apakah A J-1 ini. Nah, J-1, J-nya 3 dikurangi 1, 2. Nah, 2 berarti bacanya ini ya. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, ini min 1 berarti. Apakah min 1 lebih dari J-nya 3? Berarti ini indeks 3. Ya. 0, 1, 2, 3 yang saya blok. Berarti apakah min 1 lebih dari min 4? Betul. Kalau betul berarti lakukan perubahan lagi. TM sama dengan ini AC min 1, J-nya 3 dikurangi 1, berarti 2. Indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Berarti min 1. Terus A ini kalau di sini J-1 yang sebelah kiri berarti tetap ditulis indeksnya. J-nya 3 berarti ini indeksnya 2 karena ini menunjukkan indeks. Nah, kalau yang sebelah kanan menunjukkan nilainya. Nah, AJ-nya berapa? Di sini. J-nya 3 berarti ini. Indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3. Nah, berarti min 4. Kemudian A J-nya 3 sama dengan TEM berarti min 1. Nah, ini kan terjadi perubahan, berarti kita tulis hasil perubahannya. Indeks ke 0 tetap tidak ada perubahan, indeks kedua tetap tidak ada perubahan.
indeks kedua berubah. Oh iya, indeks ke-1, indeks kedua jadi min 4, indeks ke-3 jadi min 1, terus ke-4-nya tetap. Nah, seperti ini langkah by langkahnya sampai dia menghasilkan urutan. Kalau dia tidak ada, misal if-nya tidak cocok, ini kan menunjukkan if-nya true. Nah, kalau true kan dia mengerjakan ini. Maaf. Nah, yang ini. Nah, kalau dia tidak benar atau false, maka dia nggak akan mengerjakan. Terus lanjut. Jadi, perulangan itu berarti dia akan melakukan iterasi atau looping sebanyak berapa kali sesuai kondisi berhentinya. Makanya di sini kompleksitasnya adalah n kuadrat. Artinya ini dikerjakan sebanyak n kali, ini juga dikerjakan sebanyak n kali. Nah, n kali n berarti n kuadrat. Semua pengurutan itu menggunakan kompleksitas waktunya adalah n kuadrat. Big O-nya adalah n kuadrat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti ada tugas untuk analisa algoritmanya. Ditunggu di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.